Namaku Reza, usia 32 tahun. Aku bekerja sebagai guru honorer di sebuah sekolah swasta kecil di pinggiran kota. Gajiku tak besar, tapi cukup untuk makan, bayar listrik, dan mencicil motor tua yang sudah jadi teman setiaku ke sekolah setiap pagi. Aku tinggal di sebuah rumah kecil, warisan orang tuaku, sederhana tapi hangat. Disitulah aku membangun hidup bersama istriku, Dinda. Kami sudah menikah hampir 5 tahun. Dinda adalah perempuan yang luar biasa sabar. Ia tak pernah menuntut, selalu tersenyum meski hidup kami jauh dari kata cukup. Tapi akhir-akhir ini senyumnya sering digantikan oleh raut pucat karena penyakit lambung kronis yang kambuh. Kamu gak usah masak, Din. Biar aku beli bubur aja di depan gang, kataku sambil menyelimuti tubuhnya yang bergetar dingin pagi. Itu dia menggeleng pelan. Aku masih bisa, Za. Gak enak kalau kamu pulang kerja harus nyiapin makan juga. Aku menghela napas, menatap wajahnya yang makin kurus. Aku tahu dia berusaha kuat, tapi tubuhnya jelas menunjukkan sebaliknya. Sore harinya, seseorang datang ke rumah dengan tas besar di tangannya. Aku membukakan pintu, dan sosok itu langsung melambaikan tangan dengan senyum lebar. Halo Kak Reza, numpang hidup ya. Itulah Nisa, adik kandung Dinda. Masih semester akhir kuliah, jurusan psikologi. Ia ceria, suka tertawa, dan tak sungkan bicara akrab denganku. Dinda menyambutnya hangat. Ternyata ibu mereka yang tinggal di luar kota menyarankan Nisa untuk sementara tinggal di sini agar bisa menemani Dinda selama masa pemulihan. Kan enak, Za. Ada yang bantuin aku kalau kamu kerja, ucap Dinda sambil memegang tanganku di meja. Makan malam itu, aku hanya tersenyum mengangguk. Dalam hatiku, aku bersyukur ada yang bisa menemani Dinda. Rumah kecil kami kini terasa lebih ramai. Nisa membantu membersihkan rumah, memasak, dan menghibur Dinda dengan cerita-cerita lucu dari kampus. Malam hari, aku duduk sendirian di ruang tamu. Dinda sudah tidur lebih awal karena obat. Nisa duduk di lantai, menyenderkan tubuhnya ke sofa, menggulir-gulir ponselnya. Kak Reza, kelihatan capek ya, katanya sambil tersenyum tanpa menoleh. Aku hanya mengangguk pelan. Lumayan. Anak-anak sekolah sekarang makin aktif. Kalau Kak Reza sakit, siapa yang jagain? Tanyanya tiba-tiba, tanpa nada bercanda. Aku meliriknya. Senyumnya masih ada, tapi matanya sedikit berbeda. Pasti Dinda yang jagain. Tias, jagain aku. Dan saat itu, aku belum tahu dari tawa dan candanya yang ringan. Ada sesuatu yang perlahan tumbuh. Sesuatu yang belum kupahami. Sesuatu yang kelak akan mengguncang rumah kecil kami. Waktu itu aku belum menyadarinya. Semuanya terasa normal. Bahkan terlalu normal. Nisa mengisi hari-hari kami dengan suara tawa dan cerita-cerita konyol dari kampusnya. Dinda sering tertawa kecil sambil meringis, menahan sakit. Aku senang melihat istriku bahagia, meski tubuhnya belum sepenuhnya pulih. Tapi semakin hari, ada yang terasa berbeda. Bukan dari Dinda, tapi dari Nisa. Awalnya, hal-hal kecil. Saat menyajikan teh, Nisa kadang menyentuh tanganku sedikit lebih lama dari yang perlu. Saat menyapu halaman, dia memanggilku sambil membenahi rambutnya yang acak-acakan, seolah sengaja ingin dilihat. Dan kadang saat Dinda tertidur, Nisa duduk terlalu dekat di sofa, membiarkan bahunya menempel di lenganku, seperti lupa kami bukan pasangan. Dinda tidur? Tanyanya suatu malam. Suaranya pelan sekali. Aku mengangguk. Kami sedang menonton TV. Jarak kami di sofa hanya beberapa jengkal. Kak Reza, katanya tanpa menoleh. Kakak pernah merasa capek, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Aku menatap wajahnya dari samping. Matanya menatap layar televisi, tapi nada suaranya serius. Pernah, jawabku jujur. Kadang
Saat semua orang berharap aku kuat, aku justru ingin tumbang. Damn it, perlahan, sama. Dan saat itu, aku melihat matanya berkaca-kaca. Tapi bukan sedih, bukan pula senang. Ada semacam kekosongan yang mengajak untuk dipeluk. Aku segera berdiri. Aku ke dapur, mau ambil air. Kataku cepat, mencoba menyelamatkan diri dari suasana aneh itu. Tapi jantungku berdebar, entah karena khawatir atau karena sesuatu yang bahkan belum bisa kuakui pada diri sendiri. Pagi harinya, saat aku hendak berangkat kerja, Dinda menghampiriku di teras. Wajahnya terlihat lebih pucat dari biasanya, Za. Katanya pelan, "Tadi malam aku mimpi aneh." "Kenapa?" tanyaku sambil membetulkan tali helm. "Aku mimpi kamu pergi jauh, terus aku tinggal berdua sama Nisa. Tapi dia berubah, jadi orang lain." Aku diam, pura-pura menganggap itu hanya mimpi biasa. "Ah, mungkin cuma mimpi capek," katanya tersenyum. "Hati-hati ya sayang." Aku mengangguk, mencium keningnya, tapi dalam hati, mimpi itu terasa terlalu nyata, terlalu dekat dengan kenyataan yang sedang pelan-pelan berubah. Hari-hari berikutnya, situasi makin rumit. Dinda mulai sering tidur lebih awal karena obat, sementara Nisa semakin sering begadang di ruang tengah, dan semakin sering pula aku harus berpura-pura tak merasakan apa-apa. Hingga pada satu malam, saat aku hendak menutup jendela ruang tamu, Nisa berdiri tepat di belakangku, tanpa suara. Kami nyaris beradu badan. Refleks, aku mundur. Tapi, dia tidak. "Kak, kamu kelihatan kesepian." Aku hanya menatapnya, tak menjawab. Di luar, hujan mulai turun. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku merasakan ketakutan. Bukan karena kehilangan istriku, tapi karena aku mungkin akan kehilangan diriku sendiri. Kupaksakan tersenyum tipis, mencoba melangkah menjauh dari Nisa. Tapi dia masih berdiri di tempat, diam, menatapku. Tatapannya bukan lagi tatapan adik ipar. Aku pura-pura memeriksa kunci jendela. "Udah malam, Nis. Kamu gak tidur?" Dia mengangkat bahu. "Belum ngantuk." "Besok pagi bantuin Dinda ya." Aku berangkat lebih pagi. Nisa mengangguk, tapi matanya masih menit. Dan entah kenapa, ada sesuatu di sorot matanya yang membuatku merasa seperti cermin, seperti dia bisa melihat isi hatiku yang tak ingin kulihat sendiri. Aku masuk kamar, menatap wajah Dinda yang tenang dalam tidurnya. Nafasnya masih berat, sesekali meringis karena lambungnya yang suka kambuh. Di sisi lain kamar, aku merasa seperti seorang pengkhianat. Padahal belum ada yang terjadi. Belum, tapi pikiranku sudah tidak utuh. Keesokan paginya, rumah seperti biasa. Wangi teh, suara sendok dari dapur, dan celoteh ceria Nisa yang seolah tak ada apa-apa semalam. Tapi saat dia menyajikan sarapan, tangannya menyentuh tanganku lagi, dan kali ini dia tidak menariknya. "Maaf," katanya pelan. Tapi tak ada raut bersalah di wajahnya. Yang ada justru tantangan. Aku menarik tanganku cepat, bangkit dari kursi, pura-pura ke kamar mandi. Tapi di dalam, aku memandangi wajahku di cermin, dan aku membenci sorot mataku yang goyah. Hari-hari selanjutnya, aku mulai menjaga jarak. Pulang kerja lebih lama di sekolah, kadang mampir ke masjid sebelum ke rumah, berharap hatiku tenang. Tapi yang kuhadapi di rumah justru lebih membuatku gelisah. Perhatian kecil Nisa yang makin lama makin nyata. Sampai akhirnya, suatu malam listrik padam. Aku baru pulang dari warung saat itu. Rumah gelap, hanya suara hujan yang turun pelan. Aku memanggil Dinda, tapi tak ada jawaban. Mungkin sudah. Tidak. Ku ambil senter dari laci dan berjalan perlahan. Tiba-tiba, ada tangan yang menyentuh tanganku dari belakang. "Dinda?" tanyaku. Bukan suara itu. Nisa. Tangannya menggenggam tanganku lebih erat dari seharusnya. Dalam gelap,
Aku bisa mencium wangi samar parfumnya. Dan aku tahu, ini bukan kesalahan. Ini keputusan. Aku langsung melepaskan tangannya, melangkah mundur. Tapi suaraku gemetar. Jangan kayak gini, Nis. Kamu adik iparku. Dia tertawa lirih. Tapi Kak Reza bukan kakakku. Dan saat itu, aku sadar apa yang dulu kubilang hanya tatapan biasa, ternyata menyimpan lebih dari sekadar perhatian. Ia menyimpan perasaan, dan mungkin hasrat. Aku masuk kamar dan mengunci pintu. Duduk di samping Dinda yang tertidur. Tanganku menggenggam tangannya erat-erat. Seolah aku takut dia akan hilang dariku. Dan aku akan tenggelam dalam sesuatu yang bahkan tak pernah ku cari. Tapi malam itu, Dinda tetap tidur pulas. Ia tak tahu bahwa di luar kamarnya, dunia kecil kami mulai retak. Besok paginya, aku bangun lebih awal dari biasanya. Aku ingin pergi sebelum Nisa keluar dari kamarnya. Aku tak sanggup menatap matanya. Mata yang dulu kulihat sebagai adik kini justru membuatku salah tingkah. Seperti remaja yang sedang sembunyi-sembunyi dari perasaan yang tak pantas. Namun saat aku melangkah ke dapur, Nisa sudah di sana, berdiri dengan celemek, menyiapkan sarapan. Rambutnya masih sedikit acak-acakan, tapi senyumnya utuh. Pagi, Kak, ucapnya ringan, seperti tak ada apa-apa yang terjadi semalam. Aku hanya mengangguk dan langsung mengambil jaket. Tapi saat aku berjalan melewatinya, ia bicara pelan tanpa menoleh. Semalam, Kak Reza takut atau tertarik? Aku terhenti sejenak, ingin menjawab, tapi tenggorokanku kering. Lalu aku memilih diam dan keluar begitu saja. Hari itu aku tak bisa konsentrasi mengajar. Suara murid-murid seperti gemuruh yang tak kupahami. Pikiranku kacau. Aku merasa bersalah pada Dinda, pada Nisa. Tapi yang paling berat aku mulai kehilangan diriku sendiri. Malamnya, aku pulang lebih larut. Dinda sudah tidur. Aku masuk kamar pelan-pelan dan mengganti baju. Tapi saat hendak menarik selimut, aku mendengar sesuatu. Isak, pelan, suara tangis samar. Dari arah kamar mandi, kupasang telinga. Tangisan itu jelas. Aku mengetuk pelan pintu kamar mandi. Nisa, kamu? Tak ada jawaban. Tapi isaknya berhenti. Lalu suara keran air dinyalakan, seolah berusaha menyembunyikan tangisnya. Aku berdiri beberapa detik, lalu kembali ke kamar. Tapi hatiku tidak tenang. Esoknya, saat aku bangun pagi dan keluar kamar, kulihat Nisa duduk di ruang tengah. Ia sedang memegang ponsel, seperti biasa. Ia hanya menatap langit-langit. Diam. Di sampingnya, ada mug berisi teh yang belum disentuh. Nisa. Dia menoleh, matanya bengkak. Tapi begitu melihatku, dia cepat-cepat tersenyum. Ah, Kai Reza Banggen. Juga, sarapannya udah siap. Aku ingin bertanya, kenapa dia menangis malam. Tapi aku tahu, mungkin aku tak siap mendengar jawabannya. Malam harinya, sebelum tidur, aku sempat keluar kamar untuk mengambil air minum. Saat melewati ruang tengah, kulihat tirai jendela bergerak, padahal tidak ada angin. Aku mengintip pelan. Nisa berdiri di balik tirai, memandangi kamar kami. Diam, lama. Dan saat ia sadar aku melihat, ia tidak kaget. Ia justru tersenyum-senyum yang tak lagi seperti senyum adik ipar. Senyum itu seperti ujian. Dan aku mulai kalah. Sejak malam itu, segalanya berubah. Aku jadi pria yang selalu merasa dikejar bayangan sendiri. Di rumah, aku merasa diawasi. Di sekolah, aku merasa dihakimi padahal tak seorang pun tahu apa-apa. Tapi yang paling menyesakkan, aku tak bisa berpaling dari satu kenyataan. Aku mulai terpikat pada Nisa. Aku membencinya, bukan Nisa tapi rasa ini. Dan rasa bersalah itu kian berat ketika Dinda harus dirawat inap karena penyakit lambungnya kambuh lebih parah.
Ia harus tinggal di rumah sakit selama beberapa hari untuk observasi. Kami tak punya banyak uang, tapi aku bertekad mencarikan yang terbaik. Aku ambil tabungan kami, bahkan menggadaikan cincin kawin untuk menutupi biaya awal. Jangan tinggalkan aku lama-lama ya, Za, kata Dinda di ranjang rumah sakit. Tangannya memegang tanganku erat. Aku cuma butuh kamu dan doa kamu. Aku menunduk. Aku di sini, Din. Selalu. Malam itu, aku pulang ke rumah karena perawat jaga sudah cukup. Dinda memaksaku istirahat. Aku pulang dengan tubuh letih, hati lebih lelah. Dan yang menyambutku di rumah adalah kehangatan yang justru membuatku takut. Nisa menungguku di ruang tengah. Ia mengenakan daster rumah sederhana. Rambutnya dikuncir asal-asalan, tapi wajahnya seperti menunggu. Di atas meja ada semangkuk sup panas dan segelas air jeruk hangat. Aku tahu Kak Reza pasti capek, katanya pelan. Makan dulu. Aku hanya menatap makanan itu. Suasana rumah terlalu sepi, terlalu damai. Tapi kedamaian ini terasa seperti perangkap. Terima kasih, ucapku akhirnya. Kamu gak perlu repot-repot. Bukan repot, katanya sambil duduk di seberangku. Aku cuma ingin Kak Reza tahu, kamu gak sendirian. Kata-katanya menusukku, karena yang paling membuatku goyah bukanlah kecantikannya, tapi perhatiannya. Di saat aku rapuh, Nisa hadir dengan kelembutan yang tak pernah kusangka akan menjadi ujian seberat ini. Kami makan dalam diam. Sesekali aku mencuri pandang. Don dia, pun, begitch. Saat aku berdiri hendak mencuci piring sendiri, Nisa berdiri lebih dulu. Biar aku yang cuci. Kakak istirahat aja. Aku tahu Kak Reza jarang tidur. Aku menatapnya. Dan di mata itu, aku melihat sesuatu yang tak bisa kujelaskan. Bukan hanya simpati, tapi keinginan. Keinginan untuk berada di tempat yang bukan miliknya. Aku berjalan ke kamar dan menutup pintu. Tapi beberapa menit kemudian, ku dengar ketukan pelan. Tok, Reza, suara Nisa. Aku tak menjawab. Jantungku berdetak keras. Cuma mau bilang, kamu gak perlu menahan diri terus. Aku tahu, kamu lelah jadi kuat sendirian. Lalu langkah kakinya menjauh. Dan malam itu, aku tak tidur. Aku hanya duduk di ujung ranjang, menatap langit-langit, menahan perasaan yang ingin keluar. Tapi tak boleh, karena aku tahu, kalau aku melangkah, satu langkah saja ke arah Nisa, aku mungkin tak akan bisa kembali. Dan malam itu, aku diam, menolak panggilan pintu, menolak suara hatiku sendiri. Namun, keesokan harinya, segalanya jadi lebih rumit. Aku bolak-balik ke rumah sakit, mengurus administrasi, membeli obat, menemani Dinda yang terus berusaha tersenyum, meski tubuhnya makin lemah. Aku menahan air mata berkali-kali saat melihatnya mengepalkan tangan, menahan sakit di perutnya, sambil berkata, maaf ya, aku jadi ngerepotin. Gak usah minta maaf, Din. Aku yang minta maaf belum bisa bikin kamu sembuh, kataku sambil menggenggam jemarinya yang makin kurus. Namun saat pulang ke rumah, aku seakan dihantam kenyataan lain. Nisa selalu menungguku. Entah kenapa, ia tahu kapan aku tiba. Rumah selalu bersih, lampu menyala hangat, aroma sup atau teh harum dari dapur. Dan setiap kali aku menatapnya, aku melihat mata yang tak lagi bisa kusebut polos. Suatu malam, aku pulang sangat larut. Hujan turun deras, jaketku basah, dan aku sangat kelelahan. Begitu membuka pintu rumah, kulihat Nisa tertidur di lantai ruang tengah. Kepalanya bersandar di ujung sofa. Ia mengenakan sweter abu-abu dan celana panjang. TV masih menyala, dan mangkuk sup yang tak tersentuh ada di atas meja. Aku terpaku. Pelan-pelan aku berjalan, berniat mematikan TV agar tak mengganggunya. Tapi saat aku duduk di sofa, Nisa terbanggan. Perlahan, Kak Reza, kamu pulang. Maaf, harusnya kamu gak nunggu aku.
Dia menggeleng kecil, masih separuh mengantuk. Aku nggak tenang kalau kamu pulang sendirian. Malam-malam kayak gitu. Aku hanya menatapnya. Dan saat itu ia menyandarkan kepalanya di bahuku. Jantungku berdetak sangat keras. Aku tidak bergerak. Tak satu kata pun keluar dari mulutku selama beberapa menit. Hanya suara hujan dan detak jam dinding yang terdengar. Dan di antara sunyi itu, aku kalah. Aku membiarkannya bersandar. Aku tak mendorongnya. Tak berkata jangan. Tapi kemudian, suara Dinda tiba-tiba terlintas di kepalaku. Suara pelan, penuh kasih. Saat ia bilang, aku cuma butuh kamu dan doa kamu. Aku bangkit, pelan-pelan. Ku benahi posisi Nisa agar bersandar ke bantal sofa. Lalu ku ambil selimut dan menutupinya. Dia membuka mata sebentar. Maaf ya, kalau aku bikin kakak bingung. Aku tersenyum samar. Kamu bukan bikin aku bingung, Nis. Kamu bikin aku harus lebih kuat. Lalu aku masuk ke kamar. Ku tutup pintu. Dan kali ini aku kunci. Bukan untuk menjaga diri dari Nisa, tapi dari diriku sendiri. Aku tahu, aku sedang diuji. Dan ujian terbesar bukan ketika orang lain mencoba merobohkanmu, tapi saat kamu hampir merobohkan dirimu sendiri. Keesokan harinya, aku duduk lama di taman kecil rumah sakit. Matahari nyaris terbenam. Lengket singgah, tapi hatiku gelap. Aku tak sanggup masuk ke kamar Dinda. Hati ini terasa penuh sesal, rasa bersalah, dan kebingungan yang menggantung tanpa arah. Selama ini, aku merasa telah cukup setia, cukup kuat, tapi ternyata tidak. Aku hampir jatuh, bahkan tanpa harus didorong. Ponselku berdering. Pesan dari Nisa. Kak, aku tahu kamu bingung, tapi aku cuma ingin kamu tahu. Aku gak marah. Apapun yang kamu pilih nanti, aku akan terima. Aku terdiam lama membaca kalimat itu. Kata-katanya lembut, tapi tajam, seolah ia menyerahkan seluruh keputusan padaku dan apapun pilihanku akan mengubah segalanya. Tanganku gemetar. Aku pandangi layar ponsel itu lama sekali, lalu kupadamkan tanpa membalas. Beberapa menit kemudian, aku masuk ke kamar rawat Dinda. Ia terbangun, tersenyum pelan. Reza, maaf ya, aku bikin kamu bolak-balik kayak gini. Aku menunduk dan duduk di sampingnya. Jangan minta maaf terus, Din. Aku yang harusnya minta maaf. Kenapa? Tanyanya pelan. Aku diam lama, lalu berkata pelan, karena aku mulai lelah. Dinda menggenggam tanganku. Kalau kamu capek, istirahat aja, tapi jangan pergi. Aku menoleh. Aku gak akan pergi, tapi aku butuh waktu. Ia hanya mengangguk, seolah mengerti, padahal ia tak tahu apa yang sedang kuperjuangkan dalam hati. Malam itu aku kembali ke rumah, tapi tidak masuk. Aku hanya berdiri di depan pagar. Lampu teras menyala, dan di balik jendela ruang tengah, aku bisa melihat Nisa duduk di lantai, memeluk lututnya, menunggu. Aku tak sanggup menatap lebih lama. Aku berbalik dan berjalan pergi, tanpa arah, tanpa tujuan, hanya dengan satu niat, menyelamatkan diriku sebelum semuanya terlambat. Aku menginap di rumah kos milik teman lama. Di sana, aku mematikan ponsel, menjauh dari semuanya. Tidak ada Dinda, tidak ada Nisa, tidak ada bayang-bayang yang membisikkan godaan. Selama seminggu, aku hanya menulis isi hatiku dalam surat. Untuk Dinda dan untuk Nisa, aku menulis apa yang tak sanggup kuucapkan. Tentang cintaku yang tulus pada Dinda, tentang kelemahanku yang nyaris membuatku lupa siapa aku, tentang perasaan Nisa yang tak pernah kutanggapi, tapi juga tak pernah kutolak dengan cukup tegas. Dan yang paling penting, tentang pilihanku untuk kembali ke tempat yang seharusnya. Aku pulang setelah seminggu menghilang,
menjauh dari segalanya. Aku kembali ke rumah yang pernah hampir kuhancurkan sendiri. Langkahku terasa berat saat melewati gang kecil menuju rumah. Di tanganku ada 2 amplop, satu untuk Dinda, satu untuk Nisa. 2 hati yang pernah kucintai dengan cara berbeda. 2 nama yang kusebut dalam setiap doa, satu dengan rasa bersalah, satu lagi dengan rasa syukur. Sesampainya di depan rumah, aku melihat pintu terbuka. Suasana lengang, tak ada suara tawa, tak ada aroma masakan, tak ada siapa-siapa. Hanya secarik kertas kecil di meja ruang tengah. Tulisan tangan Nisa. Kak Reza, aku terlalu sayang pada kakakku untuk menghancurkan hidupnya. Terima kasih. Sudah tidak membenciku, tapi aku harus pergi sebelum semuanya menjadi luka yang tak bisa sembuh. Jaga dia, Kak. Karena aku tahu kamu memang diciptakan untuknya, bukan untuk aku. Tanganku gemetar saat membaca kalimat terakhirnya. Surat balasanku bahkan belum sempat kuberikan. Tapi dia sudah mengerti. Bahkan sebelum aku benar-benar sanggup bicara, aku terduduk lama. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, aku menangis. Menangis tanpa suara. Menangis karena akhirnya aku sadar. Diamku telah menyakiti lebih banyak dari kata-kata. Beberapa hari kemudian, Dinda pulang dari rumah sakit. Wajahnya tampak lebih segar. Meski tubuhnya belum sekuat dulu. Aku menyambutnya di teras. Ia tersenyum kecil, tapi ada tanya di matanya. Nisa udah balik ke rumah ibu ya? Tanyanya pelan. Aku mengangguk. Dinda menggenggam tanganku erat. Dia cerita sesuatu sebelum pergi. Katanya, kamu orang paling jujur. Karena bahkan saat kamu goyah, kamu memilih pergi daripada menyakiti kami berdua. Aku tercekat. Dinda, aku salah. Aku salah. Karena diam, karena tidak menolak dengan tegas. Saat seharusnya bisa, karena membiarkan godaan tumbuh di dalam hati. Dinda menatapku, matanya berkaca-kaca. Tapi kamu juga benar. Karena kamu memilih kembali. Kamu nggak ninggalin aku. Dan itu cukup. Kami berpelukan di beranda rumah yang sederhana. Tak ada musik. Tak ada dialog panjang. Hanya pelukan dan kelegaan. Karena terkadang yang menyelamatkan bukanlah kekuatan, tapi kejujuran untuk mengakui kelemahan. Sejak hari itu, aku tak lagi pura-pura kuat. Aku tak lagi berpura-pura tak goyah. Aku memilih untuk jujur pada Dinda. Dan lebih jujur lagi pada diriku sendiri. Dinda mulai pulih perlahan. Wajahnya kembali cerah. Langkahnya kembali ringan. Meski masih sesekali tertahan rasa nyeri. Tapi ada yang berbeda di matanya sekarang lebih teduh. Lebih tenang. Seperti seseorang yang telah melalui badai. Dan tak lagi takut akan gelombang kecil. Hubungan, kami terasa lebih dewasa. Kami bicara lebih sering, tertawa tanpa paksaan. Dan malam-malam kami dipenuhi obrolan yang dulu tak sempat kami lakukan. Karena terlalu sibuk saling menguatkan tanpa berbagi isi hati. Suatu malam, kami duduk berdua di ruang tengah, menonton acara komedi yang sebenarnya tidak terlalu lucu. Tapi kami tetap tertawa, Zah. Kata Dinda pelan. Kalau waktu bisa diputar, kamu mau ulang semuanya dari awal? Aku mau, tapi bukan untuk menghindari yang buruk, justru karena aku ingin melaluinya dengan lebih baik. Dinda tersenyum. Aku juga. Kami saling menatap. Dalam diam itu, ada pemahaman bahwa cinta bukan soal selalu setia tanpa pernah goyah, tapi soal kembali. Meski sempat tersesat, soal berani pulang. Bahkan saat hati penuh luka. Beberapa hari kemudian, aku menerima pesan dari nomor tak dikenal. Kak, Nisa sudah tenang. Dia kembali fokus kuliah. Maaf atas semuanya. Doakan dia. Ya, itu dari ibunya Dinda. Tak ada amarah, tak ada sindiran. Hanya pesan singkat yang terasa seperti lembar terakhir dari babak panjang hidup kami. Malamnya, aku membuka laci meja. Di dalamnya, masih kusimpan surat yang pernah kutulis untuk Nisa
tapi tak pernah kuberikan. Aku membacanya sekali lagi, lalu kusobek perlahan, bukan karena ingin melupakan, tapi karena aku tahu aku sudah selesai berdamai dengan Nisa, dengan Dinda, dan yang terpenting, dengan diriku sendiri. Kini aku duduk di teras rumah kecil kami, menatap langit senja yang mulai merona jingga. Angin lembut membawa harum bunga Kamboja yang tumbuh di sudut halaman. Rumah ini, meski sederhana, kini terasa penuh arti. Perjalanan kami tidak mudah. Ada luka yang pernah tergores. Ada rahasia yang hampir menghancurkan kami. Tapi dari semua itu, aku belajar satu hal paling penting. Cinta itu bukan hanya soal memiliki, tapi juga soal mengerti dan melepaskan. Dinda kini lebih kuat, bukan hanya karena tubuhnya membaik, tapi karena kami belajar untuk jujur dan terbuka. Aku juga belajar menerima kelemahan diri sendiri, tanpa menghakimi. Suatu hari, Dinda berkata padaku, "Zah, aku bangga sama kamu, bukan karena kamu sempurna, tapi karena kamu berani jadi manusia." Aku tersenyum, memegang tangannya erat. "Enggak, ada manusia yang sempurna, Din. Tapi aku janji akan terus berjuang, jadi yang terbaik buat kamu dan keluarga kita." Di kejauhan, aku tahu Nisa sedang menjalani hidupnya sendiri, dengan segala pilihan dan perjuangannya. Aku hanya berharap yang terbaik untuknya. Seperti aku berharap yang terbaik untuk kami. Cerita kami bukan tentang kesempurnaan, tapi tentang keberanian untuk bertahan dan memperbaiki. Karena terkadang luka yang paling dalam adalah guru terbaik yang membawa kita pulang-pulang ke hati, ke rumah, dan ke cinta yang sesungguhnya. Terima kasih sudah menonton cerita ini sampai akhir. Cerita ini mungkin hanya fiksi, tapi emosi dan pelajaran di dalamnya sangat nyata. Kalau kamu pernah merasa ada di posisi seperti Reza, Dinda, atau Nisa, jangan lupa tulis pendapatmu di kolom komentar. Bantu channel ini terus berkembang dengan cara like jika kamu tersentuh, subscribe kalau kamu suka cerita-cerita seperti ini. Aktifkan lonceng, biar kamu jadi yang pertama menonton kisah berikutnya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Dan ingat, setia itu pilihan, bukan kebetulan.